Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai hai. Halo halo. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini Ibu melihat kalian itu sangat ceria sekali. Apakah baik-baik saja di rumahnya? Baik. Pertama kali kita harus membacakan doa supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam berpikir. Siapa yang siap untuk memimpin doanya? Boleh, Daryl. Sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Raditu billah wahida Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Makna dari berdoa harus selalu bersyukur ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya kalian silakan berdiri untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Apa sih maknanya kita menyanyikan lagu nasional? Yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Ya. Nah, cinta pada tanah air kita. Cek kehadiran. Hadir semua? Hadir. Di kelompok ini? Hadir. Asesmen diagnostik non-kognitif fungsinya adalah mengetahui gaya belajar kalian. Kelompok ini sudah ditentukan diagnostiknya. Di kelompok apa? Visual. Siap untuk belajar? Siap. Ya, yang rapi dong. Oke. Tepuk P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Bisa. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang sudah kalian lewati. Kita sudah belajar tentang rantai makanan. Manusia itu butuh makan untuk apa? Bertahan hidup, untuk pertumbuhan. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, silakan buka box ini. Siapa yang mau maju? Boleh, silakan. Oke. Adit menarik napas sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Posisi diafragma saat Adit menarik napas yaitu oke. Kita lihat tepuk tangan. Yaitu boleh. Langsung pencet yang mana? Ngacak aja. Oke, nomor 2 ya. Oke. Tempat terjadinya pertukaran udara antara udara bersih yang kita hirup dengan udara kotor yaitu di waktu berjalan. Yang lain siap-siap ya. Oke, nggak apa-apa, langsung aja pencet yang mana. Oke, A. Kita lihat ya. Hebat. Alveolus ya. Jadi pertukaran antara udara yang kotor dan udara yang bersih itu alveolus. Oke, selanjutnya. Oke, di situ ada gambar alat pernapasan ya. Sekat
yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut ditunjukkan oleh nomor. Boleh? Yang mana nih? Pencet. Bebas ya waktu berjalan. Oke, 2. Ya. Nah, kurang tepat. Nggak apa-apa, boleh. Tepuk tangan buat Anissa. Ada lagi nggak ada? Cukup? Cukup. Oke, kalau udah cukup ya. Untuk menjawab, ada yang betul, ada yang salah menjawabnya, tapi nggak apa-apa. Karena itu belum masuk ke pembelajaran kita. Mari kita lakukan bersama-sama untuk tarik napas. Apa yang kalian rasakan ketika tarik napas? Engap. Dingin. Apa yang dingin? Pintar. Apa yang dingin? Hidungnya pas napas dingin. Kita merasakan dingin di hidung kita karena fungsi hidung kita yaitu untuk mengatur udara yang masuk ke dalam hidung kita. Pada pembelajaran kali ini, mengapa kita harus tahu sistem pernapasan kita? Ada yang tahu sebelum dijawab tuh Ibu? Supaya kita mengetahui bagaimana caranya menjaga kesehatan organ tubuh. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian organ tubuh yaitu sistem pernapasan. Kemudian peserta didik mampu mensimulasikan ya alat peraga sederhana. Kalian boleh mengamati video pelajarannya. Di dalam sesi ini boleh bertanya. Pasti tahu ya isi dengan luar sana. Apa sih yang berarti kamu sudah berjalan di awal. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveol. Isi alveol sangat tipis dan berat dari meningkat darah. Ada alveol yang mulai dari kepunyaan dan oksigen dan karbon dioksida secara hidrogen. Oksigen dalam alveol akan membentuk kapilar darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapilar darah akan pindah ke alveolus, kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dimiliki oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga rusuk dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik nafas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melonjak turun menjadi datar. Karena itu paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu paru-paru kecil dan menyerap keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan itu adalah tayangan pembelajaran. Ada yang mau bertanya? Boleh, Kristan. Gimana cara oksigen dapat sampai ke otak, Bu? Ada yang mau tanya lagi? Oke, Keila. Apakah usia berpengaruh terhadap sistem pernafasan? Ada yang mau menjawab pertanyaan? Kalau nggak ada yang mau menjawab, Ibu langsung jawab ya. Kalian tadi sudah melihat tayangan videonya, ya, yaitu yang tadi bisa kalian lihat seperti anggur. Itu adalah kapiler darah. Nah, kapiler darah tersebut yang mengantarkan oksigen ke otak kita. Pertanyaan berikutnya dari Kaila. Usia sangat berpengaruh sekali ya pada sistem pernapasan kita. Biasanya kalau anak kecil itu detak jantungnya atau pernapasannya lebih cepat. Berbeda dengan usia yang sudah lansia, frekuensi pernapasannya melemah. Ya, itu. Apakah sudah cukup? Kalian bisa lihat PPT Ibu. Di sini ada sistem alat pernapasan manusia. Tapi lebih enak mana? Bernapas menggunakan hidung atau mulut? Hidung, ya. Ada apa di dalam hidung kita? Terdapat lendir. Apalagi? Bulu dan lendir itu untuk menyaring kotoran oksigen yang masuk pada tubuh. Kemudian faring ya. Faring mana faring? Yang ini ya. Apa fungsinya faring?
Nah, faring ini suatu saluran yang menyerupai tabung dan berfungsi sebagai persimpangan atau tempat lewatnya makanan. Makanya ada yang makan kesedak. Pernah nggak? Pernah. Karena itu berebut dengan apa? Dengan napas kita. Berikutnya adalah laring. Nah, laring teh yang mana? Nih, kan tadi ini hidung, mulut, ini faring, laring, ya. Coba pegang kalian ininya. Ketika kalian bersuara, bergetar tidak? Bergetar? Nah, getaran itu pita suara. Kelima yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Yang mana batang tenggorokan trakea? Yang ini seperti selang. Coba kamu pegang, ada rongga-rongganya ya, kayak selang kayak gitu. Ada? Nah, itu disebutnya apa? Trakea atau batang tenggorokan. Ini merupakan pipa ya. Berikutnya yaitu 8 bronkus. Mana yang termasuk bronkus? Nah, ini bronkus. Ya. Ini bronkus. Bronkus itu mempunyai cabang. Yang mana cabangnya? Yang ini cabangnya. Disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus. Ya. Apa fungsinya? Membawa udara menuju paru-paru, kemudian dihantarkan oleh bronkiolus, yaitu cabang-cabang yang kecil, itu bronkiolus. Setelah bronkiolus, nomor berikutnya yaitu ada alveolus. Alveolus fungsinya untuk tukaran udara yang kotor dan yang bersih. Nah, kapiler darah ini yang menghantarkan ke seluruh tubuh. Kita sebutin kembali, sistem pernapasan itu ada 9 tadi. Coba masih ingatkah? Kita bersama-sama. 1. Hidung, mulut, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, satu lagi diafragma. Di sini ada permainan, tinggal digeser aja ininya ya, pasang-pasangin. Dah. Terus, oke, ya, betul nggak? Betul. Tepuk tangan buat Dery. Ya. Kita membuat suatu model sederhana tentang pernapasan. Sebelum kita melakukan praktek, kita lihat dulu ya videonya. Alat-alatnya apa aja di sini? Ada aqua botol bekas, kemudian ada lakban, ada balon, ada gunting. Sambil dinilai sama ibu ya, kerjasama, kompakan. Ya. Boleh kerjasama sama temennya. Nanti ada lembar kerja peserta didik. Kalian boleh kerjasama sama kelompoknya. Kencenginnya pakai ini lakban lagi ininya. Ini mah enggak itu kan. Pasti itu. Jadi cuma satu. Kalau sudah selesai, boleh LKPD yang barusan tadi Ibu kasih, silakan diisi bersama-sama dengan kelompoknya. Ambil pulpennya. Dah, silakan LKPD-nya
diisi. Ini LKPD-nya. Udah. Ambil pulpennya. Bareng-bareng ya ini ya. Silakan diskusikan LKPD-nya. Boleh berdiskusi sama temennya LKPD-nya ya. Mana pulpennya? Ambil. Pulpennya ambil. Boleh kerjasama ya. Kasih nama di situ kelompok auditory, visual, dan kinestetik. Itu kinestetik, ini visual, ini auditory. Boleh dikasih nama itunya. Ya, di sini atasnya. Jawab bersama-sama ya. Boleh kerjasama diskusikan sama kelompoknya. Nah, sok. Ya. Iya. Oke, waktunya sudah habis. Kalau ada satu kelompok yang sudah selesai, satu aja alat pernapasannya. Setelah ini silakan presentasi hasil produknya. Alat sederhana pernapasan ini ya. Ini adalah apa? Boleh dijelaskan? Ini bisa disimbolkan apa? Boleh. Selang paru-paru. Selang paru-paru. Ini paru-paru, ini paru-paru. Nah, ini diafragma. Ya, diafragma. Coba pegang. Nah, ketika ini diafragma ditarik, nah, paru-parunya mengembang. Tapi kalau diafragmanya kita lepaskan, maka paru-parunya kempes. Ya, ini namanya ekspirasi dan inspirasi. Inspirasi tuh bisa dilihat kan? Oke. Nah, ini ya. Coba dipraktekin ke kamu. Tarik, pegang. Apa yang terjadi? Paru-paru akan Mengembang ketika kita bernapas. Ketika menghembuskan napas, paru-parunya kempes. Ya, oke ya. Oke. Ya. Nah, coba perhatikan dulu sebentar. Lihat ke sini ya. Boleh diletakkan dulu di atas meja semuanya. Boleh di atas meja dulu ya. Liatin dulu ke sini. Ini presentasi dari kelompok kinestetik. Katanya apa? Ketika diafragma ini ditarik atau kita mengambil napas, maka paru-paru akan mengembang. Ketika diafragma atau kita mengeluarkan napas, paru-paru akan mengecil atau mengempes. Nah, itu ya. Itu adalah presentasi dari kelompok kinestetik. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan buat kelompok ini? Ada pertanyaan buat kelompok ini? Oke, kelompok auditory, visual, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Apa katanya kalau diafragma ini kita tarik? Ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Ini sebagai diafragma. Ini balon yang kedua ini sebagai apa? Paru-paru, ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, ya. Ketika ini ditarik, tuh, maka paru-parunya akan mengembang. Tapi ketika balon ini tidak ditarik, diafragma ini tidak ditarik, maka akan mengempes. Sama halnya seperti ketika kita tarik napas, mengambil napas, ya. Nah, ada udara atau oksigen yang masuk pada paru-paru kita, maka paru-paru kita mengembang, ya. Begitu juga ketika apa? Ketika kita mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh kita, maka paru-parunya akan mengecil. Oke, tepuk tangan buat presentasi kelompok kinestetik. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, silakan. Ini adalah hasil dari diskusi kalian, sangat bagus sekali, ya. Nah, Ibu simpulkan bahwa alat pernapasan atau sistem pernapasan itu sangatlah penting buat kita, ya. Yaitu sistem pernapasan dimulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, dan bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Fungsinya hidung, ya, untuk apa? Menghirup udara, menghirup oksigen, ya. Kemudian apalagi fungsinya dari alveolus? Pertukaran udara atau oksigen dan karbon dioksida. Oke, anak-anak, untuk diskusi dan diskusi udah selesai. Kemudian Ibu mau nanya, pelajaran hari ini apakah kalian sangat menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian baru menemukan pembelajaran seperti ini? Iya. Bagaimana bisa menyenangkannya? Boleh dijelaskan? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan Karena kita bisa belajar tentang paru-paru. Iya, pintar, ya. Sangat menyenangkan karena kita belajar alat pernapasan atau paru-parunya. Nah, oke anak-anak, ya. Ibu akan membagikan tes formatif. Ya, silakan. Itunya dirapikan dulu. Rapikan dulu. Ya, satu Ewang. Ya. Bagian. Boleh kasih nama ya di atasnya ya. Kasih nama dulu identitasnya. Kasih nama. Waktunya 5 menit ya.
Silakan di situ ada menyebutkan bagian-bagian sistem pernapasan dan fungsi pernapasannya. Kerjakan sendiri. So, tadi teh apa ini? Di sini ditulis bagian-bagian pernapasannya. Kemudian tulis fungsinya apa ini hidung. Oke, waktunya sudah habis. Oke, udah selesai ya? Udah selesai? Sudah. Terima kasih. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah untuk kegiatan kali ini, ya. Jangan lupa kalian harus rajin belajar. Supaya apa? Supaya kita banyak mengetahui hal-hal pengetahuan yang belum kita dapatkan. Oke ya, tetap semangat belajar, tetap giat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, yaitu tentang mekanisme pernapasan, inspirasi dan ekspirasi paru-paru. Oke anak-anak, silakan buku dan alat-alatnya kita rapikan, masukkan ke dalam tas, kemudian pimpin baca doa sebelum pulang. Oke, udah siap ya? Boleh dipimpin sama siapa? Daryl. Kita lihat dulu kondisi kita di sampingnya, apakah sudah rapi? Ya, kalau sudah rapi, boleh pimpin Daryl. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nun gustian dipasihan kasaean terdi dunia jeung kasaean akhirat sing ditebikeun siksa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari sini dulu.